1.596. Kemudian dari yang sudah terbukti tersebut, kemudian yang sudah ditindaklanjuti dengan sanksi oleh para PPK itu adalah 1.373 atau 86%. Memang belum 100%, tetapi ini adalah kemajuan yang sangat signifikan. Karena apa? Karena memang pilkada-pilkada sebelumnya itu tidak lanjut oleh PPK itu di bawah 30%. Jadi ini kemajuan yang sangat signifikan, itu tidak lepas dari kerja kolaboratif kami, ya tentu saja dengan Bawaslu, dengan Kemenpan, BKN, dan Kemendagri. Karena kalau kemudian tidak ditindaklanjuti, kami punya tangan di BKN untuk memblokir data. Atau kami meminta Kemenpan atau BKN, Kemendagri untuk mengeluarkan peringatan pada BPK. Karena nantinya juga ada sanksi bagi PPK yang tidak menindaklanjuti. Nah, daerah-daerah, kabupaten kota, 10 instansi yang banyak melanggar itu adalah pertama Kabupaten Purbalingga, itu 57 ASN, kemudian Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biauro, 56, kemudian Sumba Timur, Wakatobi, Mamuju, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Kemenak, kemudian Konawe Utara, Kaimanan. Itu dari 10 instansi terbesar. Dan dari sisi jabatan, terbanyak adalah jabatan fungsional, 26%, kemudian pelaksana 17,2%, CPT 19,7%, kemudian administrator 13,4%, dan pengawas itu 11,8%. Jadi ya semua level ada. Kira-kira pelanggaran apa yang banyak terjadi? Pertama adalah yang tertinggi, yaitu kampanye atau sosialisasi di media sosial. Jadi ingat bahwa dunia itu sekarang di genggaman kita, ada di sini. Ini adalah manfaat yang luar biasa, tetapi kita juga bisa terpeleset dan jatuh karena jari kita. Kasih komen yang mendukung, atau like, dislike, dan sebagainya kepada salah satu calon. Itu termasuk pelanggaran. Kemudian mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu calon atau bakal calon. Ini 22,4%. Kemudian foto bersama dengan bakal calon atau pasangan calon dengan mengikuti gerakan tangan atau gerakan lain yang mengindikasikan keberpihakan, entah itu jempol, entah itu yang kira-kira dukung-mendukung. Kemudian ada yang menghadiri deklarasi pasangan calon peserta pilkada dan juga melakukan pendekatan ke parpol. Ini juga tren yang banyak terjadi. Sekali lagi kita perlu hati-hati, karena mungkin teman-teman tidak menyadari, ya di foto atau foto bersama, selfie. Nah, ada teman yang kemudian men-share, mengirim ke Bawaslu atau meng-upload di Facebook, Instagram, dan sebagainya. Dan itu semua memang kemudian dianggap pelanggaran, dan kami kalau mendapatkan laporan tentu harus diproses. Nah, periode pelanggaran yang banyak terjadi, peristiwa 9 Desember 2020, sebelum kampanye itu sebanyak 47,1%, yaitu 751, kemudian saat kampanye itu adalah 52,9%. Dari sisi umur, itu juga variasi. Yang terbesar adalah yang di atas 51.
Kemudian yang di bawahnya ya 41 sampai 50 tahun, kemudian 31 sampai 40 dan seterusnya. Jadi semua level ada pelanggar-pelanggarnya. Jadi jangan merasa sudah usia di atas 50 kemudian aman. Justru di sini terbanyak. Yang muda juga banyak, walaupun di sini hanya 25. Nah, dalam proses penanganan, kami mengeluarkan rekomendasi dan terbanyak rekomendasinya adalah hukuman disiplin sedang, yaitu sebanyak 55,4%. Kalau nggak salah, kalau sudah sedang itu nanti mau ikut seleksi terbuka juga tidak boleh. Jadi rugi juga kan. Kemudian yang kedua adalah sanksi moral dengan pernyataan terbuka, itu 533 atau 33%. Kemudian sanksi moral dengan pernyataan tertutup 8,2%. Kemudian disiplin yang paling berat itu hanya 1,1. Mungkin ini sudah menjadi anggota partai politik atau mungkin sudah mencalonkan dan sebagainya. Nah, ini gambaran kerawanan atau peta pelanggaran netralitas. Yang merah itu adalah kerawanan tinggi. Nah, di sini termasuk yang mana ini? Oh, kayaknya kuning. Ya, alhamdulillah. Maaf, ini gambar ini tidak menunjukkan partai ya. Ini hanya menunjukkan perbedaan tingkat kerawanan. Yang tinggi itu merah, 20 provinsi, yang sedang itu kuning, 10 provinsi, yang kerawanannya rendah itu hijau, itu 2 provinsi. Jadi tolong di sini yang kuning ini bisa diturunkan menjadi hijau. Jangan ikut-ikutan mayoritas yang merah. Nah, ini dilihat dari data provinsi, memang di sini Gorontalo hanya masuk urutan ke-28. Yang tertinggi itu adalah Sulawesi Tenggara. Ini juga pokoknya selain melanggar netralitas, implikasinya itu banyak. Pelanggaran sistem meritnya itu banyak. Kegaduhannya juga banyak. Yang masuk ke WA saya setiap hari untuk mengadu itu ya banyak. Jadi ini begitu ada masalah di daerah, kami juga ikut pusing. Karena kami harus merespon, harus menyelesaikan. Jadi Gorontalo ini hanya 12. Mudah-mudahan untuk 2024 yang pestanya jauh lebih besar, ini semakin hilang. Bayangkan pilkadanya 2 kali lipat, ditambah pileg, ditambah pilpres. Betul-betul pesta yang luar biasa. Kalau pernikahan itu mungkin 30 hari, 30 malam. Baru selesai nikahnya. Tentu akan banyak energi, dan kalau banyak pelanggaran tambah energi lagi untuk ngurusi teman-teman. Jadi tolong, ini kita sama-sama punya kepentingan untuk menjaga Republik ini. Kalau teman-teman berusaha menjaga, kita semua juga enak, Pak Gub bisa kerja baik, Pak Wali, Pak Bupati bisa kerja baik. Kami juga tidak dibebani dengan pengaduan macam-macam. Nah, kami juga melakukan survei kecil-kecilan. Penyebab ASN tidak netral itu sebetulnya apa? Ternyata ada beberapa sebab. Yang pertama adalah adanya ikatan persaudaraan. Nah, ini karena di sini mungkin nama-nama marga juga menunjukkan ya. Kalau di Jawa kebetulan nggak ada marga. Saya Agus Pramusinto itu nggak ada marga Pramusinto. Kalau di sini di Tapanuli Utara atau di NTT itu nama-nama marga itu kemudian
ya mudah sekali menarik sentimen untuk dukung-mendukung. Jadi itu yang terbesar adalah ikatan persaudaraan 50,76%. Nah, kemudian kepentingan karir. Ya teman-teman yang dukung-mendukung itu ternyata ya karena pengen karirnya cepat. Tapi saya juga melihat bahwa orang-orang yang nempel dukung-mendukung itu biasanya kompetensinya tanggung. Karena mau kompetisi secara terbuka, dia meyakini pasti kalah. Maka mencari jalan dengan siksak dukung-mendukung tadi. Berharap nanti kalau yang dipilih itu jadi, ya saya akan dapat kesempatan. Nah, sekali lagi, yang penting bagi teman-teman ASN, pastikan bahwa kompetensi itu ditingkatkan. Siapapun yang jadi, kalau kita memiliki kompetensi, pasti akan dipakai. Nggak mungkin Pak Gubernur, Pak Wali, Pak Bupati itu milih orang asal-asalan. Karena apa? Ya Pak Bupati, Pak Wali, Pak Gubernur itu kan harus apa? Ya memenuhi visi misi, janji kampanyenya. Kalau milih orang yang tanpa kualitas, tanpa kompetensi, tanpa kinerja, ya pasti nggak akan tercapai. Dan menjadi kayak bunuh diri kalau hanya memilih orang karena dukung-mendukung politik. Atau mengganti orang hanya karena tidak mendukung. Itu bunuh diri politik. Jadi ini mengingatkan kepada kepala daerah juga bahwa memilih orang tanpa kompetensi, tanpa kinerja, itu akan merugikan diri sendiri. Maka ya jangan dimanfaatkan peristiwa pilkada itu hanya untuk kemudian mencari siapa mendukung, siapa tidak. Dan itu menjadi dasar bagi rotasi mutasi, promosi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kesamaan latar belakang. Ya ada pendidikan, profesi, dan sebagainya. Ada, ini sama-sama dari Universitas, entah itu ITB, UI, Gajah Mada, atau mungkin dari yang lain di sini ada Universitas Gorontalo, atau mungkin dari STPDN dan sebagainya. Oh calonnya dari mana? Mari kita dukung. Nah ini juga melanggar. Boleh kita punya spirit korps, tapi value-nya itu harus benar. Jangan sampai spiritnya itu hanya untuk mendukung kawan sendiri, tetapi tidak berusaha untuk menggunakan untuk hal-hal positif. Kemudian politik hutang budi itu juga terjadi, siapa yang mendukung akan jadi. Kemudian ada tekanan pasangan calon. Ya katanya tekanan itu sering muncul, tetapi juga teman-teman politis juga, saya nggak menekan saja, ASN banyak yang datang sendiri store muka itu. Ternyata juga banyak. Jadi kami jangan disalahkan seakan-akan kami yang menyeret-nyeret. Teman-teman ASN dibiarkan saja, nggak diapa-apain sudah store muka itu. Nah ini jadi mari kita sama-sama menyadari posisi itu. Kalau di sana nggak ngajak ya kita nggak usah. Kemudian mencoba untuk mendekat-mendekat. Nah ini data Gorontalo yang melanggar 12, atau yang dilaporkan 12, kemudian yang terbukti itu hanya 7. Jadi alhamdulillah 12 saja yang terbukti itu hanya 7. Yang sudah ditindaklanjuti itu 5. Berarti ada 2 tersisa. Jenis pelanggaran yang dilakukan di Gorontalo itu pertama adalah kampanye atau sosialisasi lewat media sosial. Ada posting, komen, share, like, itu 4. Kemudian menjadi peserta dengan memakai atribut partai atau tanpa atribut itu 2. Kemudian menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye itu 2. Kemudian menjadi anggota dan pengurus partai itu ada 2.
dan kemudian mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan atau pertemuan, ajakan, himbauan, termasuk penggunaan barang yang terkait dengan jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan bakal calon itu ada 1, dan kemudian ikut sebagai pelaksana kampanye itu 1. Nah, ini wilayah yang melanggar. Yang tertinggi adalah Bone Bolango, kemudian Provinsi Gorontalo, bentar, kayaknya salah ini. Yang tertinggi Kabupaten Gorontalo, kemudian Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dan Kabupaten Pohuwato. Ya. Mudah-mudahan nanti tidak ada lagi. Apa? Kota Gorontalo di sini nggak ada, mudah-mudahan betul-betul nggak ada. Bapak-Ibu sekalian, ini ada beberapa contoh saja pelanggaran-pelanggaran netralitas yang terjadi di tempat lain. Misalnya di Kementerian Pertanian, ada eselon 1 berbaju nas ya partai tertentu. Di sini karena beritanya sudah ada ya, berbaju Nasdem langgar netralitas. Kemudian ada lagi ancaman sanksi bagi ASN Buton Tengah, deklarasi dukung Bupati 2 periode. Kemudian di tempat lain itu ada viral bagi-bagi mesin kopi di dapil hadiah dari BRIN ya oleh politisi tertentu ini. Kemudian heboh mobil dinas Pemko Tanjung Pinang bawa beras bergambar ketua parpol. Kemudian ada ikut yel-yel hidup Golkar Erlangga Presiden. Itu Sekwan DPRD Bekasi yang kemudian kami periksa. Kemudian ada ASN staf ahli Gubernur Sulsel jadi ketua Hanura Sinjai dan Bawaslu mengatakan itu melanggar. Nah, kemudian tindakan pelanggaran netralitas ASN yang rawan terjadi pada masa sebelum penetapan peserta pemilu dan pemilihan. Pertama adalah menghadiri kegiatan partai politik, kemudian penggunaan media sosial yang bertendensi politis, ketiga mendapatkan KTA sebelum mengajukan pensiun, jadi kartu tanda anggota partai. Jadi kalau pengen masuk partai ya jangan buru-buru, urus sampai pensiun keluar dulu, jangan ngijon lah, belum keluar pensiunnya sudah menjadi anggota partai. Kalau ketahuan dan teman-temannya itu pasti ngincer itu, terus dilaporkan ke kami. Kemudian aktif melakukan sosialisasi tanpa mengambil cuti di luar tanggungan negara. Jadi kalau memang sudah mau sibuk sana sini untuk mensosialisasikan diri sebagai calon, ya pastikan cuti di luar tanggungan negara. Kemudian bergabung dalam relawan tim pemenangan bakal calon peserta pemilu dan pemilihan. Dan apa yang kami lakukan di KSN untuk memastikan tidak ada pelanggaran. Pertama, kami memang melaporkan ke Presiden dan juga Mendagri tentang daftar hitam tanda petik CPT yang melanggar netralitas, agar jangan sampai orang yang melanggar kemudian dipromosikan. Kami berkirim surat itu secara serius. Ini loh nama-nama yang jangan sampai sudah melanggar malah dapat jabatan strategis. Kemudian penyusunan SE netralitas bagi tenaga honorer bersama Kemenpan RB. Jadi kami sudah ada dulu, tapi kemudian kita perbarui karena untuk Pilkada serentak 2024. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi SKB dan juga koordinasi dengan Kemendagri terkait dengan upaya
penegakan netralitas dan kebijakan yang perlu dirumuskan. Kami sudah membuat keputusan bersama 5 kementerian lembaga tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara untuk penyelenggaraan pemilihan umum dan juga pemilihan yang lain untuk 2024. Dan yang kami lakukan dalam keputusan ini adalah upaya pembinaan serta pengawasan netralitas. Kami berharap ada pembinaan netralitas pegawai ASN oleh ya PPK, PLT, PJ, PJS, PYB. Jadi untuk memastikan ada pembinaan. Ya, moga. Terima kasih Pak Gu, Pak Kapolda. Ya. Jadi untuk pembinaan itu kita melakukan sosialisasi peraturan netralitas ASN, ikrar bersama, kemudian pencegahan dini, juga bekerjasama dengan pihak terkait, serta menerapkan sistem informasi ASN yang terintegrasi, serta komunikasi publik. Kami juga melakukan pengawasan netralitas dengan membentuk tim internal untuk melakukan pengawasan, kemudian juga identifikasi titik rawan pelanggaran, tindak lanjut rekomendasi KSN, monitoring dan evaluasi, dan bekerjasama dalam pengawasan. Nah, ini bentuk-bentuk pelanggaran dan jenis sanksi. Sanksi moral, itu hukuman sanksi moral dijatuhkan apabila pelanggaran terjadi sebelum penetapan calon atau pasangan calon pemilihan. Jadi misalnya, contoh pelanggarannya memasang alat peraga terkait bakal calon peserta pemilu, kemudian menghadiri deklarasi pasangan bakal calon dan juga membuat postingan, komen, share, like, bergabung atau follow dalam grup yang terkait dengan pemenangan bakal calon. Kemudian yang hukuman disiplin, yaitu apabila pelanggaran terjadi setelah penetapan calon atau pasangan calon pemilu atau pemilihan. Contoh pelanggarannya adalah memasang alat peraga terkait calon peserta pemilu dan pemilihan, kemudian menghadiri kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan atau hukuman keberpihakan, kemudian membuat posting, komen, share, like, bergabung, follow dalam grup akun pemenangan calon, dan menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Kemudian bagaimana dengan ketentuan cuti di luar tanggungan negara? CLTN itu diwajibkan bagi ASN sebagai berikut. ASN yang merupakan suami atau istri calon yang akan mendampingi deklarasi atau kampanye, itu harus cuti di luar tanggungan negara. Kemudian ASN yang melakukan pendekatan kepada partai politik dan masyarakat terkait dengan pencalonan dirinya sebagai bakal calon atau pasangan calon dalam pemilu. Jadi apabila ASN melakukan kegiatan tersebut tanpa mengajukan CLTN, maka dijatuhi hukuman atas pelanggaran netralitas. Kemudian draft surat edaran untuk PPNPN, yaitu satu bentuk pelanggaran netralitas bagi PPNPM berpedoman pada bentuk pelanggaran netralitas yang berlaku bagi pegawai ASN, sebagaimana diatur dalam keputusan bersama. Kemudian sanksi terhadap pelanggaran dikenakan secara bertingkat sampai dengan pemutusan hubungan kerja dalam perjanjian kerja tahunan antara instansi pemerintah dengan PPNPN. Kemudian penanganan pelanggaran netralitas PPNPN dilakukan oleh PPK dan PYB. Kemudian PPK dan PYB wajib menyampaikan laporan monitoring pengawasan netralitas PPNPN. Dan terakhir saya kira ini mungkin kesimpulan yang merangkum semua. Pertama adalah pengawasan netralitas ASN lebih mengutamakan tindakan pencegahan, perlindungan, dan aktivasi instansi pemerintah melalui dukungan masyarakat
organisasi sipil kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan juga media massa. Kami punya platform namanya Jaga ASN. Kemudian tantangan KSN diprioritaskan pada pengawasan netralitas pada pemilu dan pemilihan serentak 2024 yang semakin dinamis dan kompleksitasnya tinggi, terutama terhadap motivasi, politisasi, birokrasi, dan birokrasi berpolitik melalui pemanfaatan media sosial. Ketiga, perlu komitmen proaktif BPK atas rekomendasi KSN terhadap pelanggaran netralitas dengan tren yang semakin tinggi dan juga bersifat lebih terbuka. Kemudian kita perlu merespon dan dukungan regulasi yang dinamis di masing-masing instansi pemerintah melalui mitigasi pemilu 2024 berdasarkan praktek-praktek baik, temuan modus pelanggaran di lapangan, dan juga survei Pilkada 2020. Kemudian membangun komitmen dan narasi positif antar lembaga pengawas melalui kolaborasi kolegial yang solid. Jadi kami berusaha untuk solid dengan kolaborasi dan bukan berrivalitas Bawaslu dengan KSN atau kami dengan Kemendagri, tapi kami pastikan bahwa kerja kolaboratif itu jauh lebih efektif. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Bapak Profesor Dr. Agus Pramusinto, MDA, yang telah menyampaikan materi dengan tema pencegahan dan perlindungan terhadap netralitas ASN. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa sesi tanya jawab akan dibuka setelah kedua pembicara menyampaikan materi, dan materi yang disampaikan oleh Pak Prof tadi bisa Bapak Ibu sekalian unduh di s.id/ASN netral. Sekali lagi terima kasih Bapak. Selanjutnya marilah kita simak materi dari pembicara